Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali pemirsa, dialog Rumah UMKM kali ini kembali hadir selama 1 jam ke depan bersama saya Syariful Islah. Tentunya dengan narasumber yang akan kita hadirkan, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita seputar perjalanan usaha yang sudah dijalankan hingga saat sekarang ini. Dengan tema hari ini adalah Korean Street Food, kita akan mengeksplor lebih banyak menu ataupun makanan Korea yang sudah dihasilkan oleh narasumber kita ini, serta cerita dan perjalanan menarik seperti apa yang sudah dilalui oleh pelaku UMKM yang akan kita hadirkan saat lagi. Dan sudah hadir bersama kita hari ini narasumber yang merupakan pelaku UMKM di bidang kuliner, ada Kak Friska Khairunisa. Oke, selamat siang Kak Friska. Selamat siang. Benar Kak Friska panggilannya? Iya, betul. Gimana Kak Friska kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, dan semangat juga pastinya ya untuk bisa sharing bersama dengan pemirsa yang ada di rumah juga. Seputar perjalanannya nih, kalau boleh throwback ke belakang ya, kalau boleh bercerita itu gimana sih awalnya bisa merintis bisnis ini, apalagi base-nya adalah makanan Korea gitu. Awalnya karena waktu masih kuliah itu suka nonton drama Korea. Oke, pecinta drakor ya. Ya, jadi kalau di drama Korea kan banyak mereka kasih budaya makanannya. Terus craving banget, pengen banget makanan Korea, ternyata di Padang waktu itu belum ada yang jual. Yeah. Akhirnya otak bisnisnya mulai jalan ya kan, akhirnya wah berarti ada peluang nih untuk makanan Korea. Dari sanalah kita mulai coba bikin makanan-makanan Korea. Waktu itu pas nonton drakornya ngelihat makanan apa nih sehingga oke, kita termotivasi banget untuk bisa bangun bisnis ini gitu. Itu lihatnya yang pertama itu topoki. Topoki kan hampir setiap drakor kayaknya selalu ada seliweran topoki. Iya. Sama kimbap, terus odeng. Dari situ aduh nggak ada yang jual nih padahal pengen banget. Jadi coba kita bikin, kita coba riset, tes pasar kecil-kecilan ke orang terdekat. Oh oke nih, boleh nih dijual. Jadilah mulai kita bikin brandnya segala macamnya. Lahirlah Omok dia. Oke, kalau boleh tahu tentang peluang ya, karena melihat mungkin dari awalnya sekedar hobi ya, hobi dengan drama Korea, dengan budaya Korea, tertarik untuk bisa bikin produknya langsung. Itu kenapa bisa melihat peluang bisnis ini itu akan besar nih di kemudian hari, Kak? Karena dulu K-pop kan belum seramai yang kayak sekarang ya. Dulu tuh belum seramai itu, cuman memang penggemarnya ada. Kayak Jepang, Korea kan ada penggemarnya masing-masing. Jadi dan peluangnya sih yang lebih kelihatan karena nggak ada saingan. Waktu itu ya nggak ada saingan. Jadi bolehlah kita coba duluan. Kalau dulu belajar bisnis itu kan jadi yang pertama atau jadi yang terbaik. Kalau kita bisa jadi dua-duanya berarti kan kita bisa dapat peluangnya. Dari situlah kita ambil peluangnya. Baik, itu diawali di tahun berapa Kak? Kalau untuk Omokja kita 2022. 2022 sudah mulai. Dan di saat itu belum ada pesaing ya, kalau bisa kita bilang kompetitor ya. Kalau 2022 udah lumayan ada deh. Udah lumayan ada. Cuman yang khusus untuk Korean food snack di Padang itu waktu itu belum. Oke, proses riset sampai akhirnya jadi nih produknya gimana tuh Kak ceritanya? Itu lumayan lama. Waktu itu bahkan dari saya ambil sampai udah lahiran itu belum dapet odeng yang benar-benar sesuai standar kita. Akhirnya setelah berapa bulan kemudian kita coba lagi, itu dapet yang udah oke, pas sesuai mau kita. Jadi lumayan hampir 6 bulanan. 6 bulannya untuk prosesnya. Caranya gimana tuh? Kan kita ngelihat nih di drakor ya. Saya kakak nonton drakor, ada produk yang menarik kira-kira untuk dicoba atau dibikin gitu. Itu bakal sama gak sih dengan proses risetnya gitu? Kan melihat bahan-bahannya juga mungkin ketersediaannya juga terbatas juga gitu. Kalau kita biasanya lebih ke ekspektasi kita ngelihat visual makanan. Oh makanannya seperti ini, pasti kan kalau kita lihat visualnya di otak kita tuh ada bayangan rasanya seperti gitu ya? apa. Jadi kita coba interpretasikan itu di di produk yang kita bikin. Oh rasanya kayaknya harusnya tuh sesuainya kayak gini, atau kelihatannya pedes tapi ternyata nggak pedes. Yang kayak gitu, jadi kita berusaha lihat karena kita dari gambar kan, belum sampai sekarang alhamdulillah belum pernah ke Koreanya, jadi belum pernah nyobain yang Koreanya langsung. Tapi karena kita jualannya di Padang, kita sesuaikan dengan lidah pasar kita. Kita interpretasikanlah rasa yang dari visual itu
ke produk kita. Oke, ini ada yang menarik juga sebagai seorang pelaku UMKM ternyata dituntut kemampuan untuk bisa menginterpretasi ya. Karena sekali lihat gambarnya atau visualnya kita bisa langsung ngebayangin rasanya. Dan di situ kakak proses risetnya di situ juga. Oke, keren banget. Nah pemirsa, karena ini adalah produk-produk yang menarik juga dan bisnis Korea ini bisa kita bilang sebagai bisnis yang memang saat ini tetap digandrungi ya. Kita akan melihat terlebih dahulu bagaimana produk-produk ini dikembangkan dan cerita di balik layar produk ini bisa dihasilkan. Dan pemirsa, berikut kita saksikan cuplikannya untuk Anda. Pemirsa, kita sudah melihat ternyata ada berbagai varian menu yang sudah dihasilkan juga. Dan pastinya pecinta Korea yang ada di rumah udah ngiler banget nih untuk cobain rasa dari produk ini. Tapi sebelum kita lanjut untuk bahas produknya, pemirsa, kita akan bercerita terlebih dahulu seputar dengan tantangannya ya untuk menjalankan bisnis ini. Apalagi sebagai bisnis yang memang menghasilkan kuliner bisa dibilang internasional ya Kak, internasional yang pasarnya itu juga semakin luas gitu. Apa sih tantangan yang Kakak hadapi sampai sekarang gitu, khususnya dalam bidang produksinya dan juga bidang promosi gitu? Kalau tantangan itu sekarang gimana kita bisa konsisten sama rasa. Iya. Karena namanya pelanggan kan nggak ada maunya kan dapat yang terbaik. Nah, kadang namanya kita manusia pasti ada human error segala macam. Nah itu yang kalau apalagi kita masih UMKM yang harus kita jaga, itulah tantangannya, ngejaga konsistensi rasa, pelayanan, yang kayak gitulah. Karena kalau bagi kita kalau pelanggan udah kecewa itu udah susah kita recovery-nya. Jadi kita sebisa mungkin ngejaga konsistensi rasa kita, pelayanan kita, itu yang lumayan jadi tantangan karena beda hari, beda mood, beda orang, beda. Nah ya jadi itu lumayan jadi tantangan sih. Oke, ini menarik juga tentang konsistensi rasa ya. Kalau kita ngomongin soal produk yang didatangkan dari luar, apalagi dari Korea yang sekarang lagi hype banget nih. Untuk resepnya itu pasti ada bahan-bahan ataupun resep-resep yang memang harus pakem nih Koreanya gitu. Tapi gimana cara Kakak untuk bisa menyesuaikan dengan cita rasa lokal juga, apalagi di Sumatera Barat yang kita kenal itu masyarakatnya punya selera yang tinggi juga gitu terhadap makanan. Gimana cara Kakak untuk bisa menghasilkan makanan yang baik? Kalau kita biasanya pakai bumbu itu semua memang sudah kita pilih. Sesuai dengan standar rasa yang kita mau. Terus karena kita halal juga kan, jadi harus kita cari semua bahan itu yang halal, yang produksinya halal. Minyak wijennya, norinya, semuanya itu kita harus pastikan itu halal. Jadi pertama yang pasti itu halal dulu, kedua yang rasanya sesuai. Memang kadang harga kita pernah coba ganti-ganti bahan untuk nurunin HPP segala macam, tapi memang rasa itu ya nggak bisa
tetap ada harga, pasti ada rasa. Ada harga, dan tentunya ada kualitas juga. Nah, iya. Kalau untuk bahan-bahannya itu didatangkan langsung dari Korea Kak, atau ya Kakak memanfaatkan yang ada di sini aja? Kita manfaatin yang ada di sini karena rata-rata kalau dari Korea kan halalnya agak kurang terjamin. Oh iya, betul. Jadi kita cari yang di sini dan yang rasanya sesuai dengan ekspektasi interpretasi kita. Gitu. Oke, berarti memang segala sesuatunya diupayakan bahan-bahannya dari sini tapi tetap menyesuaikan dengan rasa Koreanya gitu. Iya. Cara Kakak untuk bisa bilang kalau itu hampir sama nih rasanya gitu dengan makanan yang asli di Korea itu seperti apa? Kan tadi Kakak bilang belum sempat nih untuk datang ke Koreanya langsung gitu. Gimana sih caranya untuk bisa memang menentukan oke, ini harga ataupun bukan harga sih, rasanya itu sama nih dengan makanan aslinya gitu. Kalau kita lebih ke ekspektasi kita makan aja. Iya. Terus karena banyak juga kalau kita lihat, kalau kita riset, kita baca, banyak juga yang komen makanan di sana bahkan lebih hambar. Oke. Sedangkan kita kan powerful rasanya, apalagi lidah Minang kita ini nggak bisa bohong ya. Rempahnya gitu ya. Jadi itu yang kita tonjolin. Kita berapa kali juga ada kedatangan tamu yang dari Korea, mereka ngasih review juga. Rasanya oke, bahkan lebih enak dari yang mereka makan, ya karena mungkin lebih powerful di bumbunya mungkin ya, gitu. Jadi dari situlah jadi pegangan kita, oh berarti rasa kita udah di jalan yang benar nih untuk soal rasa. Jadi itu yang kita konsisten lah yang penting. Gitu. Oke, berarti memanfaatkan review langsung dari orang-orang yang memang datang langsung gitu ya. Nah kalau dari segi visualnya nih, cara dari Kakak untuk bisa mempertahankan visual ini harus semirip mungkin nih dengan makanan asli Koreanya itu seperti apa gitu. Selain tadi kita harus juga memanfaatkan rasanya ini sebagai salah satu poin untuk dijual gitu. Kalau dari bentuk itu pertama kita riset makanannya tuh kita maunya yang seperti apa. Yang kedua kita selalu foto produk yang kita tampilkan di outlet sama yang kita berikan ke pelanggan itu selalu sama. Oke, harus konsisten sama. Iya, jadi kita nggak pakai foto-foto yang kita dapat dari apa, kita pakai foto sendiri. Jadi memang produk kita itu yang kita jual, itu yang kita lihat di menu, itu yang kita lihat di media sosial. Jadi itu yang akan pelanggan dapetin. Gitu. Untuk proses masaknya nih atau proses produksinya itu seperti apa Kak? Kalau kita semua dari nol itu kita bikin semua. Dari kuahnya mungkin? Dari kuahnya itu semua resep sendiri. Odengnya kalau dilihat di luaran mungkin ada yang udah jual, ada yang sering lihat odeng kemasan yang udah jadi gitu ya. Kalau kita enggak, kita bikin sendiri. Itu kita produksi sendiri, odengnya dari ikan pilihan, kita adon, kita bikin sendiri sampai jadi odeng yang kita sajin ke pelanggan. Karena kan sekarang juga banyak nih Kak untuk makanan-makanan Korea yang udah beredar di supermarket gitu ya. Itu beda antara yang langsung Kakak buat dengan yang sudah ada di pasar itu seperti apa sih? Apa yang membuat produk Kakak ini berbeda gitu? Yang pertama kita fresh, karena setiap pesanan masuk kita langsung buat. Jadi kita bukan frozen, bukan makanan yang diawetkan gitu. Itu kan rasanya pasti udah beda. Terus semua komplimennya itu kita bikin sendiri. Dari mulai cabai-cabeannya, bumbu-bumbu kuahnya itu juga kita produksi sendiri. Jadi kualitasnya kita pastikan itu terbaik lah yang bisa kita kasih. Semuanya handmade dan ini berkaitan juga dengan bagaimana menjaga kualitasnya juga. Oke, Kak, selanjutnya nih kita juga penasaran dengan rasanya ya. Tadi kita ngelihat visualnya aja nih. Tapi sebelum kita cobain rasanya, kita mau tahu dulu proses di dapurnya gitu. Seperti apa sih cara bikinnya? Ini juga bahan-bahan yang digunakan untuk buat produk itu seperti apa gitu. Setelah ini kita bisa turun ke dapur langsung Kak? Boleh. Untuk bisa bikin produk-produknya. Oke, tapi sebelumnya kita juga ada pesan-pesan yang mau lewat terlebih dahulu. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Rumah UMKM. Seringkali bukan tubuh kami yang membatasi, melainkan pandangan orang terhadap kami. Mereka lupa, kami juga punya mimpi. Kami juga bisa bekerja, belajar, dan berkarya. Di lapangan, di jalan, di ruang-ruang kehidupan, kami hadir. Berjuang
dan membuktikan bahwa kemampuan tidak ditentukan oleh fisik. Yang kami butuhkan bukan belas kasihan, tapi kesempatan, kepercayaan, hak yang sama untuk tumbuh dan berkontribusi. Kami tidak minta dikasihani, kami hanya ingin dipercaya. Karena di balik keterbatasan ada semangat yang tidak pernah padam. Karena disabilitas bukan ketidakmampuan. Kami hanya berbeda cara, tapi tujuan kita sama, hidup bermakna. Kami ingin menjadi bagian dari kemajuan bangsa, berdiri sejajar, berlari bersama, dan memberi warna bagi Indonesia. Beri kami kesempatan, kepercayaan, dan kesetaraan untuk Indonesia maju. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Rumah UMKM. Sebelumnya pemirsa, kita sudah ngobrol seputar perjalanan usaha dari Kak Friska dalam membangun bisnisnya Korean Street Food. Dan sekarang kita akan langsung terjun ke dapur Rumah UMKM untuk bisa bikin produk-produk yang sudah menggiurkan sekali ini dari tadi kan. Kita juga ingin tahu nih prosesnya sebelum nanti kita cobain produk-produk yang dihasilkan. Kita bakal bantuin Kak Friska untuk menghasilkan produk yang akan dicicip nantinya juga. Oke Kak Friska, kita mau bikin apa nih hari ini Kak? Kita bikin kimbap. Oke, kimbap ya. Pastinya di rumah, pemirsa yang ada di rumah juga sudah tahu dan pernah cobain juga ya kimbap. Tapi banyak juga kayaknya yang belum tahu nih prosesnya seperti apa. Dan hari ini di Dapur Dialog Rumah UMKM, kita akan coba berproses bersama dengan Kak Friska untuk bikin kimbap yang enak dan pastinya higienis juga gitu. Oke, kita perkenalkan bumbu atau menunya terlebih dulu nih Kak. Bahan-bahan apa sih sebenarnya yang digunakan untuk bikin kimbap hari ini Kak? Bahannya yang pertama nasi. Nasinya yang pulen. Ada kriteria tertentu juga untuk nasinya? Karena kalau kita pakai beras Solo gitu ya, itu biasanya dia nggak nempel. Oke, berarti teksturnya juga harus lebih lembut betul. ya? Iya. Terus ada apa lagi Kak? Terus ini ada minyak wijen. Minyak Tadi wijen kita taruh untuk campur nasinya? Iya, dicampur ke nasi. Supaya dia wangi. Terus kita kasih bumbu. Nah ini karena proses awalnya nasi ini jadi salah satu bahan yang paling penting ya dalam pembuatan kimbap ini. Kita mau perlihatkan dulu nih ke pemirsa yang ada di rumah. Nasinya seperti apa sih teksturnya gitu. Boleh kita perlihatkan dulu Kak ke pemirsa yang ada di rumah. Nah di sini pemirsa mungkin bisa kita lihat juga ternyata dari nasi aja harus diperhatikan nih teksturnya seperti apa. Dan dari Kak Friska tadi menjelaskan bahwa memang untuk nasi yang digunakan untuk pembuatan kimbap ini adalah nasi yang pulen ya. Dan teksturnya lebih lembut juga. Oke, ini proses pertama kita mencampurkan nasi dengan minyak wijen sama bumbu tadi. Oke, nah selain itu nih Kak ada bahan atau menu apa lagi nih? Maksudnya bahan-bahan baku apa lagi sih? Bahan-bahannya ini nori. Oke, ada nori. Untuk base-nya ya? Iya. Oke. Nah di sini ada nori juga.
Dan untuk proses selanjutnya ini Kak Friska tempelin nasinya ya. Iya. Di base-nya, di Di nori yang sudah norinya. ditaruh di bidang yang datar juga gitu. Nah, di sini kita juga melihat selain nasi dan nori, ada beberapa produk ataupun bahan-bahan juga yang menjadi komposisi dari pembuatan kimbap hari ini. Iya. Boleh kita perlihatkan ke pemirsa yang ada di Yang rumah, pertama Kak? ada apa aja? sayuran, bisa wortel, timun, atau mau sayuran yang lain juga boleh. Terus ada Oke. telur, terus ada Ada apa ini di sini? daging. Kalau Oke, ini ini bulgogi daging. spicy. Cincang ya? Iya. Oke. Kalau yang ini yang original. Oke, berarti memang ada dua jenis ya Iya. daging yang bisa kita gunakan untuk pembuatan kimbap ini. Yang pertama tadi ada daging yang spicy spicy. atau lebih pedas. Iya. Dan juga untuk daging yang lebih plain atau lebih maksudnya yang yang- nggak terlalu iya, yang pedas nggak juga pedas. gitu ya. Nah kalau sayur-sayuran nih Kak, kita melihat di sini sayuran segarnya ada timun dan wortel ya. Iya. Tapi kalau diganti dengan sayuran lain biasanya Bisa. bisa nggak Kak? Apa tuh? Mau pakai selada misalnya, atau mau pakai bayam, Oke. sayuran-sayuran lain juga bisa. Sayuran-sayuran ternyata nggak terlalu harus di wortel sama di timun Iya, ya. tergantung Tapi juga selera. ada sayur-sayuran pengganti lain seperti sawi, mungkin bisa juga. Sawi bisa juga. Sawi dan juga banyak sayuran-sayuran pengganti yang bisa kita gunakan untuk pembuatan kimbap ini. Oke, ini prosesnya apakah untuk selanjutnya? Kita susun isiannya. Nah di sini kita susun Setelah nasi tadi, di kita susun. atas nasinya. Iya, Mm-mm. kita susun isiannya tadi. Oke. Terus mau pakai daging yang mana, bebas. Karena kita orang Minang ya, Oke. kita maunya yang pedas. Nah ini kita taruh dagingnya juga pemirsa untuk menjadi komposisi ataupun bahan-bahan yang penting juga untuk pembuatan kimbap hari ini. Nah tadi kita melihat di sini ada sayuran, kemudian telur juga, Iya, telur dadar, terus juga ada daging yang spicy yang bisa kita jadikan sebagai bahan utama pembuatan kimbap hari ini. kemudian kita gulung. Oke, proses yang tidak kalah penting dan kayaknya harus hati-hati juga ya Kak. Iya, Ini adalah menggulung kimbapnya gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk jumlahnya Kak, jumlah banyak dari nasinya ataupun dari isiannya, apakah ada takaran tertentu ada, juga? Mm-mm. ada Itu takaran. biasanya kira-kira berapa Kak? Kalau dagingnya itu sekitar 40 gram. Mm. Biasanya sebelum kita timbang dulu. Mm-mm. Terus sayurannya juga misalnya berapa potong gitu ya. Iya. Ya itu juga ada ininya, ada Oke. standarnya. Baik. Nah ini juga ternyata untuk membuat kimbap ini ada takarannya ataupun jumlah khusus yang memang ditentukan agar nanti rasanya juga balance ya antara base-nya ataupun isiannya juga gitu. Iya. Nah Kak, ini udah selesai untuk prosesnya. Udah, tinggal Tapi kita kalau aku potong. mau coba bikin juga boleh nggak? Boleh? Biar nanti kita di rumah, pemirsa yang ada di rumah juga Boleh. bisa bikin kalau Mau misalnya bikin ada kimbap bahan-bahannya di juga rumah. atau mau bikin samgak? Kita bikin kimbap dulu aja kali Kimbap ya Kak? dulu, Oke. boleh. Nah boleh dibantu Kak untuk sarung tangannya dulu. Biar higienis ya Silahkan. pemirsa. Kita harus pakai sarung tangan terlebih dahulu agar nanti selain rasanya yang enak kita juga bisa mempertahankan kualitasnya dan juga rasa dari kimbap ini. Oke. Baik Kak, ini prosesnya sama ya Kak? Iya. Dengan yang tadi kita yang pertama adalah proses untuk Nasi. bikin base-nya dari nasi dan Nasinya. kemudian dicampurkan dengan minyak wijen. Iya. Kalau ini takarannya berapa Kak untuk minyak wijen? Takarannya sekitar 2 pam. 2, 1, Iya. 2. Lagi berarti ya. Udah. Oke, cukup. Oke. Nah ini proses pertama pemirsa untuk bikin kimbapnya. Nasi dan minyak wijen yang sudah kita campurkan. Dan di sini cara mencampurnya biasa aja. Agak ditekan sedikit ditekan, supaya dia nempel gitu. Oke, nah ini proses Nasinya. pertama nih pemirsa. Kita tambahin bumbu. Oke. Ditambahin bumbunya. Bumbu, iya. Ini bumbu apa Kak? Bumbu rahasia. Bumbu rahasia ini nggak boleh dikasih tahu ya pemirsa karena ini bumbu rahasia. Oke, kita campurin nasi, minyak wijen dan bumbu rahasia yang sudah disiapkan juga untuk bikin kimbap hari ini nih. Ini sudah cukup Kak? Sudah. Oke. Nah ini kita padatkan sambil kita padatkan juga agar nanti untuk menggulungnya lebih mudah ya. Iya. Oke. Selanjutnya kita taruh Iya. nasinya berapa Nasinya kira-kira? Segini Iya aja. boleh. Oke. Taruh Terus nasinya. disebar, dipadatin. Disebar aja ya. Boleh pakai sendok. Oke.
Di sini kita sebar juga nasinya agar nanti untuk proses penggulungannya juga lebih gampang ya Kak? Iya, lebih merata dia. Lebih merata juga. Karena dari sini dari wanginya aja udah Korea banget ya pemirsa. Oke, ini selanjutnya kita masukin masih nasi ya. Isi dulu sampai Oke, penuh. ini biar kelihatan ya yang ada di rumah. Siapa tahu ada yang mau cobain Mau resep coba dari bikin Kak ya. Priska nih. Nah, oke. Oke. Sudah merata nasinya yang kita taruh di atas nori untuk base-nya. Selanjutnya kita masukin sayuran ya. Sayuran. Sayuran hijau yang seger banget. Ini udah diolah juga atau memang sayuran mentah Kak? Kalau yang timun kita nggak olah, karena timun lebih enak seger ya. Iya. Kalau yang wortel kita tumis sedikit. Oke, ditumisnya pakai apa tuh? Minyak wijen sama garam. Berarti memang untuk bumbunya basic ya. Iya, Nah, kita masukin di sini juga telur. telur. Iya. Kreasinya. Ini kreasi aku tapi dibantuin sama Kak Priska. Oke. Boleh. Dagingnya? Nah, selanjutnya daging. Tadi kita cobain yang Yang spicy, daging ya. yang spicy ya. Sekarang kita masukin daging yang enggak terlalu yang tidak pedas. pedas ya. Oke. Oke, Kak, cukup. Boleh ditambah lagi? Oke. Ditambah lagi. Nah, Mau coba oke, gulung? baik. Coba gulung ya. Tapi kita pindahin dulu Kak ke sini. Boleh. Biar nanti di rumah juga pemirsa bisa lihat prosesnya juga. Nah, di sini kita langsung coba untuk step terakhir atau proses finalnya ya, menggulung kimbap. Jadi Itu gimana? ujungnya kita tutup sampai ke isian terakhir. Oke, di sini Iya, langsung kayak kita gini. masukin sini. Nah ya, baru dipadatin dulu sama isiannya. Oke, ini prosesnya ternyata kalau misalnya dibilang gampang ya memang gampang, tapi kalau Harus ada nggak teknik. hati-hati ya, Iya. ini bisa tumpah semua pemirsa. Jadi dibutuhkan kehati-hatian juga. Udah, baru di roll. Oke, Baru oke. di roll. Langsung kita gulung aja Kak. Iya, kita gulung. Tetap dipadatkan. Wah, Baru oke. Berhasil ternyata pemirsa. Berapa Kak nilainya kalau dari 1 sampai 100 untuk hasil karya saya hari ini Kak? 85. 85 ya? 15 lagi gimana tuh Kak? 85 ya pemirsa, ternyata 15 lagi masih kita lihat belum. potongannya nanti. Oke, belum sempurna. Nah, untuk step selanjutnya kita potong ke beberapa bagian agar nanti untuk lebih mudah dimakan ya. Iya. Oke, ada triknya juga Kak untuk pemotongannya? Pemotongan biasanya kita ambil setengah dulu. Nah, ini tips juga, sebuah tips pemirsa untuk potongnya ini. Terus- Kita bagi dua terlebih dahulu. Pastiin pisaunya itu tajam. Oke. Oke, baik, kita lihat pemirsa untuk proses pemotongannya ini ternyata tricky ya. Kalau kita nggak hati-hati, nantinya juga akan susah untuk proses pemotongannya. Dan dipastikan pisaunya tadi Iya, tajam. tajam ya Kak. Baik. Kita pindahkan ke sini. Boleh? Langsung kita pindahkan ke piring saji ya, agar lebih bagus juga. Oke, setelah ini ada menu lagi nggak Kak yang kita bikin? Boleh ada onigiri gitu ya. Namanya samgak kalau versi. Samgak ya? Iya. Oke, baik pemirsa, setelah ini juga ternyata selain kita bikin kimbap, kita juga akan membuat menu yang tidak kalah menarik secara visual dan juga rasanya ya. Apa sih tadi namanya Kak? Kamgak? Samgak. Oke, samgak ini jadi salah satu produk yang unggulan juga ya Kak? Iya. Dari Kakak sebagai seorang produsen ataupun pengusaha UMKM. Jadi setelah ini kita bakal bikin samgak nih pemirsa. Oke, sambil kita nyusun kimbapnya ke piring saji, boleh di review dulu nggak Kak sih Kak untuk samgak itu sebenarnya apa sih? Samgak itu sebenarnya mirip sama onigiri ya kalau Oke. ada Jepangnya. Jadi kalau di Korea dia namanya samgak. Samgak itu Samgak. artinya segitiga. Oh, Jadi yang- samgak kimbap ya, Oke. kimbap segitiga. Kita pakai norinya yang berbentuk seperti ini. Oke, baik. Ini ada menu-menu yang menarik juga. Ada bahan-bahan apa aja nih Kak untuk bikin samgak? Bahannya hampir sama. Hampir sama ya? Cuman kita nggak pakai sayuran. Oh, kita nggak pakai sayuran di Kita sini? cuman pakai dagingnya aja sama nasi. Oke, baik, kita langsung cobain aja Kak untuk bikin samgaknya. Ternyata untuk perbedaan antara samgak dan kimbap tadi,
kita nggak menggunakan sayur ya Iya. untuk komposisi atau bahan-bahannya juga. Karena kalau samgak ini kan dia untuk yang simple makannya, jadi Lebih nggak. simpel juga, biar langsung bisa dimakan secara instan juga gitu ya. Iya, jadi pelanggan kita biasanya belinya yang untuk orang kantoran yang waktu istirahatnya ternyata mepet, jadi dia cuma samgak aja sambil kerja, sambil bisa tetap kenyang gitu. Oke, ini bikin samgak ya. Prosesnya hampir sama juga nggak, Hampir Kak, untuk sama, stepnya? nasi tadi kita kasih minyak wijen sama bumbu, terus kita padetin. Oke. Kalau samgak kita punya ini. Ada cetakannya juga ya berarti? Iya, pakai cetakan segitiga seperti ini. Nah ini juga penting pemirsa untuk bikin samgak ini. Kita juga punya cetakan ya, agar nanti untuk bentuknya juga lebih bagus. Iya. Terus kita masukin Ya kita masukin ke ke cetakannya. cetakannya, terus kita padetin. Oke, kalau untuk bentuk cetakannya apakah harus segitiga juga atau ada cetakan dengan variasi lainnya juga, Kak? Kalau kita pakainya segitiga. Oh yang segitiga ya, karena yang udah segitiga. otentiknya gitu Iya. ya. Terus daging. Oke. Nah ini juga menggunakan daging pemirsa, hampir sama untuk bahan-bahan atau komposisinya, tapi perbedaannya tadi bisa kita lihat tidak menggunakan sayur ya. Iya. Oke. Terus kita tutup lagi pakai nasi. Kita tutup lagi untuk samgaknya, karena di sini untuk bentuknya lebih berbeda ya, lebih padat juga berarti untuk yang samgak ini, karena biasanya untuk yang nggak punya banyak waktu ya Kak, langsung bisa dimakan aja gitu ya. Lebih gampang, lebih simple. Oke. Terus kita padetin pakai. Nah ini dipadatkan cetakan. lagi dengan cetakan yang sudah disiapkan juga. Harus sepadat mungkin berarti ya? Iya, karena kalau enggak dia nanti buyar. Oke. Oke, setelah itu Apalagi Kak yang akan kita lakukan? kita taruh di norinya. Nori, Ini nori oke. khusus. Ini nori juga sangat penting ternyata untuk bikin makanan Korea ini ya? Iya, ini nori khusus untuk yang samgak. Oke, nori yang khusus samgak. Ada bedanya nggak Kak yang sama yang dibikin di kimbap tadi? Enggak. Cuman karena dia udah ada plastiknya, jadi lebih gampang nanti untuk makan samgaknya. Oke. Gitu. Ini karena kita pakai stiker, dibuka dulu ya. Oke. Nah ini kalau dari segi bentuk atau dari visualnya sebenarnya hampir sama ya. Iya, rasanya pun juga. Rasanya juga hampir sama. Cuman bedanya lebih gampang aja nanti makannya. Di sayurannya gitu ya. Oke. Ini ada proses apa lagi Kak? Proses ini kita selanjutnya? mau membungkus. Oke. Jadi Nah karena ini proses membungkusnya ya, bisa kita lihat juga. bungkusnya, caranya ini. Oke. Kita tutup dulu seperti ini. Kemudian kita ambil yang di bagian bawahnya. Oke. Berarti norinya memang terpisah dari Iya, nasinya, nanti pas dibuat terpisah gitu iya, nanti pas mau dimakan itu kita buka Hmm. plastiknya. Jadi norinya nanti dia sisa norinya aja. Oke. Gitu. Sebentar. Tapi untuk isiannya boleh divariasikan? Boleh nggak? bebas sebenarnya. Cuman kalau di kita kita cuman kasih isiannya protein aja. Oke, yang nggak protein pakai ya. sayur. Mungkin karena kalau misalnya menyesuaikan dengan lidah Minang, mungkin ada isian rendang mungkin ya. Pernah kita bikin. Oh, pernah? Kita bikin. Waktu ada bazar kita cobain gabungin Samgak rendang. ini rendang. Iya. Wow, keren. Inovasinya juga menyesuaikan dengan lokal gitu ya. Oke, kita bikin kali ya. Untuk Boleh? samgaknya boleh Kak? Samgaknya. Nasinya harus ditambah juga? Nasinya ditambah dulu. Oke. Nah ini pemirsa, untuk kreasi selanjutnya saya mau coba bikin samgak nih. Iya. Oke. Baik. Bumbunya Bumbunya. Kalau ini untuk apa Kak? ini tuh ini kita makan Oh, untuk sausnya. sausnya. Oke. Kita cobain bikin samgak ya. Untuk takarannya gimana Kak? Takarannya sama kayak tadi. Sama kayak tadi Dua aja. aja. Oke. Terus juga bumbunya, bumbu rahasianya. Bumbu rahasianya. Sambil kita aduk aja pemirsa untuk biar lebih rata. Nah, Oke. nah kita aduk sampai merata agar nanti rasanya juga enak dan lebih merata juga untuk seasoningnya gitu ya. Langsung kita masukin aja ke sini. Iya. Ke cetakannya. Sambil dipadatkan. Daripada tuh.
Oke, kita Semuanya isi juga? dulu. Oh, diisi dulu ya? Isi dulu. Oke. Mau Kita isi isian dulu. apa? Dengan daging. Oke. Kalau hampir lupa untuk dagingnya kayaknya cuma makan nasi Cuma pakai makan bumbu nasi aja, doang. Kak. Iya benar. Ya, kita masukin di sini dagingnya agar nanti proteinnya juga ada nih selain karbohidrat ya pemirsa. Iya. Berarti ini bergizi banget ya Kak untuk makanannya. Iya. Lebih simple. Oke. Ini tambah nasi juga di Iya, atasnya. tambah nasi di atasnya. Aduh. Oke. Kita padatkan. Baik, Udah. terakhir. Terakhir Boleh ditaruh nih. dibantu Kak? Boleh. Kita cetak. Iya, kita cetak dan ini adalah tahap terakhirnya ya untuk kasih nori. Oke. Boleh. Gimana Kak? Gimana Coba melipatnya? ditutup ke depan. Di sini? Iya, diselimutin. Hmm. Oke, baru yang kanan kiri yang di atasnya. Yang di bawah. Begini. Iya. Aduh, susah ya. Susah ya? Iya, oke. Oke. Nah, Kak. Oke. Baru kita kasih stikernya. Oke. Berhasil nggak Kak? Enggak ya? Bisa kita perbaiki. Bisa kita perbaiki. Ternyata kesalahan bisa diperbaiki pemirsa. Ya, di sini kita langsung bungkus untuk samgak ya. Iya, samgak. Yang memang sudah kita coba lihat proses produksinya juga gitu ya. Oke. Nggak ada Maaf yang Kak salah Friska. Ini tampaknya Kak Friska juga memperbaiki kesalahan yang sangat besar nih pemirsa. Nggak nempel kayaknya dia stikernya. Oke, langsung aja kita masukin ke sini aja kali ya Kak. Boleh? Oke. Sininya. Nah, yang bagus aja ya. Yang bagus Nah, ini aja. pemirsa hasil akhirnya dari samgak yang sudah kita hasilkan bersama dengan Kak Friska. Tadi juga kita bisa bikin kimbap dan yang kedua ini adalah samgak. Samgak, iya. Yang pastinya enak banget, dari prosesnya aja sudah seru, apalagi nanti kita cobainnya gitu ya. Iya. Dan setelah ini kita bakal cobain produk yang sudah kita kreasikan bersama dengan Kak Friska, tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Rumah UMKM. Setiap hari, laut terus mengikis daratan kita. Namun ada benteng alami yang mampu melindungi, mangrove. Ya, saya Ahmad Baswan. Saya bekerja di Lembaga Konservasi Lingkungan. Biasanya kita melakukan kegiatan pengambilan bibit, mengambil secara langsung di alam. Mangrove bukan hanya penahan abrasi, tapi juga rumah bagi ribuan biota laut, sumber ekonomi nelayan, dan penyelamat bumi dari perubahan iklim. Dan kegiatan biasa kami lakukan di beberapa lokasi yang hutan bakau atau mangrove-nya sudah kritis. Hutan mangrove ini memberikan nutrisi bagi biota laut, terutama ikan. Ketika ada hutan mangrove, biota yang ada di kawasan mangrove ini, biota laut, seperti ikan dan lain-lain itu kan akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat, pendapatan masyarakat, sehingga tangkapan ikan semakin banyak ketika hutan mangrove ada. Oleh karena itu kami berharap dan sangat berharap kepada masyarakat di sekitar kawasan mangrove untuk sama-sama menjaga dan melindungi, dan kalau perlu mari kita sama-sama untuk melakukan konservasi mangrove bersama. Menanam mangrove berarti menanam masa depan. Satu pohon hari ini, kehidupan untuk generasi esok. Ayo, jaga hutan mangrove, selamatkan dari kerusakan dan abrasi. Jalannya licin juga ya Pak Kades. Pak Kades, Iya Bu, itu anaknya siapa? itu anaknya Pak Medi Bu dokter. Oh, bisa antar kami ke rumah Pak Medi? Boleh, boleh. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Pola makannya harus dijaga ya Bu, harus dengan gizi yang seimbang.
Jangan lupa periksa kehamilannya secara teratur. Jaga kehamilan istrinya, Pak. Bila dibiarkan akan stunting. Selain pada ibu hamil, stunting juga dapat dicegah pada anak berusia di bawah 2 tahun melalui berikan ASI eksklusif hingga bayi berusia 6 bulan, pantau terus tumbuh kembang anak dengan cara rutin setiap bulan dibawa ke posyandu, kemudian berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan kaya akan protein hewani pada anak berusia di atas 6 bulan. Jangan lupa, jaga terus perilaku bersih dan hidup sehat. Berantas stunting, wujudkan generasi emas Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Rumah UMKM. Nah pemirsa, sebelumnya kita sudah turun langsung ke dapur Rumah UMKM untuk bisa bikin produk-produk yang enak pastinya dengan nuansa Koreanya juga yang juara ya. Dan setelah kita bikin ternyata prosesnya lumayan memakan waktu juga, kemudian juga harus dengan kehati-hatian juga. Dan yang penting adalah kreasinya gitu ya Kak. Tapi kalau kita cobain apakah akan terobati nih capek bikin produknya ini dengan rasa yang sudah kita bikin ya. Kita juga sudah bikin tadi 2 produk yang diajarkan langsung dengan Kak Friska. Ada kimbap dan ada samgak ya. Kita mau cobain dulu nih pemirsa yang produk pertama yang akan kita cobain adalah yang kimbap ya. Boleh kita cobain langsung Kak Friska? Oke. Nah di sini kalau kita lihat nih pemirsa untuk produk pertama ini ada kimbap dengan berbagai komposisi. Tadi ada nasi yang memang didesain langsung untuk nasi yang lebih lembut ya. Ini dicampur dengan minyak wijen, dengan bumbu rahasia dan akhirnya seperti ini. Dengan visual yang menarik dan nuansa Koreanya pasti sangat terasa gitu ya. Ini cara makannya gimana Kak kalau di Korea? Boleh dimakan langsung atau dicocol sama saus. Dicocol pakai sambelnya. Kita cobain yang original dulu kali ya. Langsung dimakan satu? Iya langsung dimakan. Oke. Nah di sini kita cobain langsung yang original ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Kak, ditelan dulu. Ini memang benar-benar mix ya. Semua bumbu di sini nggak ada yang mendominasi sama sekali. Nasinya kemudian juga isiannya rasanya emang benar-benar seimbang gitu ya. Kalau untuk rahasianya dari awal kita bikin kan tadi ada bumbu rahasianya juga, kemudian juga dari prosesnya ada yang harus diperhatikan. Apakah yang menjadi hal yang penting untuk diperhatikan untuk bikin ini Kak? Karena tadi rasanya emang mix banget, dari pedesnya juga pas, dan juga dari nasinya untuk bisa bikin rasa pedesnya itu nggak terlalu mendominasi juga gitu. Apa sih rahasianya gitu? Kalau untuk kimbap kita tuh value-nya di isiannya. Jadi memang kuncian rasa kita yang beda daripada yang lain. Kalau bikin kimbap mungkin semua orang bisa. Kalau kita di isiannya kayak bulgogi itu dagingnya kita bumbuin sendiri, bukan pakai bumbu yang instan gitu ya. Itu kita bumbuin sendiri. Yang spicy-nya juga kita bumbuin sendiri. Jadi rasa bulgoginya itu beda. Oke. Gitu. Jadi itu bulgogi itulah yang melengkapi kimbapnya. Makanya bulgogi salah satu bestseller juga. Oke. Baik. Ini jadi salah satu bestseller juga ya. Tadi kita cobain yang original nih pemirsa tanpa kita cocok sama sausnya. Karena ini juga jadi salah satu ciri khasnya juga ya. Saus ini Kakak bikin sendiri juga? Bikin sendiri juga. Bedanya antara saus yang ada di Sumbar ya dengan saus ini tuh di apa sih, di menu atau di komposisinya gitu? Kalau rasa sausnya kita pedas tapi ada asemnya. Oke. Tapi ada nanti aftertaste-nya ada manisnya sedikit. Oke, Gitu. kompleks ya, komplit juga ada manis, terus juga ada asamnya dan aftertaste-nya tadi ada manis. Pedas, iya. Nah kita cobain ya, untuk kimbap yang pakai sausnya. Cocolan, iya. Ini sausnya namanya saus apa Kak? Nggak ada namanya. Nggak ada sih. namanya. Oke langsung aja kita makan kimbap ini pakai saus kimbap ala Kak Friska. Oke, nah ini sausnya kita lihat di sini teksturnya ini kental ya, kental dan kalau dilihat secara langsung untuk warnanya juga sangat menarik sekali dengan seperti rempahnya juga kuat di sini ya. Oke langsung aja kita cobain ya pemirsa.
Ternyata pakai sausnya lebih enak Lebih ya? enak. Ini dari apa bikinnya Kak sausnya? Kalau saus itu campuran dari cabai bubuk, terus gula sedikit, ada minyak wijen, ada minyak ikan, ada minyak kecap asin. Dan kalau bisa kita review ya, ternyata untuk sausnya ini selain tadi rasanya yang lumayan strong juga, memang ada perpaduan rasa yang kaya juga di situ. Ada manisnya, kemudian juga ada pedasnya juga, dan yang paling kerasa banget aromanya ini. Aromanya memang benar-benar khas juga gitu ya. Nah, tadi karena kita bikin kimbap dan juga samgak ya, kita juga mau cobain nih samgak. Kalau kita cobain rasanya apakah berbeda dengan menu-menu ataupun dengan komposisi yang sama, atau justru ada ciri khas tersendiri juga gitu ya. Oke, langsung aja kita ambil salah satu produknya. Yang mana nih Kak? Yang produk yang Kakak bikin atau yang produk agak gagal tadi nih? Gak apa-apa, kita cobain ini satu-satu. Oke, kita cobain aja. Aku kasih tahu Kakak juga cara makan bukanya. ya? Iya. Oke, boleh. kita makan bareng nih pemirsa untuk makan samgaknya yang sudah kita bikin tadi. Yang pertama ini ada Oke. angka satunya, kita tarik ke bawah. Ini, Iya, yang di belakang. mana Kak? Di belakang, nah. Oh ya, ini. Nah, itu. Ternyata ada caranya juga, Iya. ada angka 1 yang kita... Tarik ke bawah, Oke, tarik ke terus bawah. sampai ke atas. Sampai Sampai ke depan. ke depan ya? Iya, sampai dia habis. Oke. Ke atas terus. Oh, terus ke Iya, atas tarik. ini. Nah, Oke. udah, habis itu kita ambil yang kanan. Ambil yang kanan yang Iya, 2 ya. Iya, ambil plastiknya Ini aja. ada nomornya juga pemirsa. Iya, Untuk step keduanya, ambil plastiknya, ditarik aja. ditarik gini aja. Iya, Oke. di sampingnya juga. Oke. Waduh, berantakan ya. Nggak apa-apa. Bisa. Oke, nah ini 2. Nah, Oke. terus sebelah lagi kita ambil juga. Ambil juga yang ini ya. Hmm. Ini aja ya Kak? Iya, tarik. Oke. Nah. Ternyata triknya juga ada ya untuk buka samgak ini gitu ya. Biar Terus nanti kita kalau tutup misalnya ada lagi. di kantor atau yang lagi beraktivitas Lebih lebih gampang, iya. Oke. Terus kita tutup lagi. Oke, kita cobain ya Kak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dari atas aja. Ah, Ini juara banget sih. beda atau? Beda. Beda ya. Dan kalau dilihat dari rasa atau dari strong bumbunya ini justru Lebih lebih strong. kerasa, iya. Lebih strong dan di sini juga perpaduannya nggak kalah nyampur juga sama yang kimbap tadi. Untuk bumbunya kemudian juga dari nasi dan juga dari norinya ini emang benar-benar mix banget. Nah, enak banget sih Kak. Dan cocok pastinya untuk makan siang ya. Walaupun ini bentuknya agak hancur ya tadi kita bikinnya, tapi enak banget pemirsa. Rasanya nggak hancur sih. Rasanya nggak hancur. Kita taruh aja. Nanti kita habisin ya pemirsa untuk makan siang hari ini. Nah Kak, kita lanjutin ke perbincangan kita hari ini tentang proses usahanya gitu. Dari proses promosinya boleh nggak sih Kakak ceritakan gitu? Gimana sih strategi promosi yang Kakak lakukan agar nanti produk-produk ini bisa lebih dikenal luas oleh konsumen? Kalau kita lebih banyak sih ke foto sama video produk di media sosial. Jadi kita pengen orang ngelihat visualisasinya tuh tertarik mau coba. Karena kita udah yakin sama rasa nih kan, jadi kalau orang udah coba pasti orang balik lagi. Tapi gimana caranya orang mau coba, berarti di visualnya yang kita maksimalin. Jadi kita lebih banyak posting itu ya video makanannya, video cara pembuatan makanannya, terus konten-kontennya lebih ke gambar makanan, visualisasi makanannya. Jadi kita tekankan dulu di situ, nanti pas orang datang mereka cobain, mereka baru kena ke rasanya. Oke, kunci yang pertama adalah di konten visualnya. Itu bikinnya gimana Kak? Dari Kakak ada tim khusus kah yang justru Kalau kita di-hire sendiri, gitu ya? Langsung sendiri? Ada ya keluarga lah. Oke. Jadi ada saya lebih mahir edit, saya yang ngambil gambarnya gitu, nanti Iya. dia yang edit. Oke. Nanti kita cari referensi video yang kita mau kayak gimana, karena kita bukan basic itu kan, jadi lebih lihat videonya, lihat video referensi, nanti kita lihat cara pengambilannya, baru kita tiru, nanti diedit, baru kita post. Oke, berarti memang harus memperhatikan bagaimana kontennya harus berjalan juga Iya. gitu ya. Karena tadi dari Kakak kuncinya adalah ketika konsumen melihat visualnya,
itu pasti akan penasaran Menarik, dengan rasanya juga gitu ya. betul. Oke, Kak, untuk penjualan nih, atau yang mau mesen nih pemirsa yang ada di rumah yang suka dengan jajanan Korea, itu bisa dibeli di mana sih Kak untuk produk Kakak? Kalau kita outletnya ada di Jalan Jati 2 nomor 27 dekat sama Rumah Sakit M Jamil. Atau kalau yang suka di aplikasi, boleh via aplikasi kita ada. Oke. Itu langsung bisa pesan. Atau bisa datang langsung. Oke, datang langsung aja gitu ya. Yang paling best seller nih, yang bisa Kak rekomendasikan untuk teman-teman kita yang ada di rumah? Kalau yang paling best seller itu untuk anak-anak biasanya itu odeng. Karena kita juga nggak pakai bahan pengawet, jadi mama-mama yang anaknya lagi GTM gitu bisa dicobain odeng karena itu protein banget. Jadi odeng kita kuah ori itu banyak mama-mama yang bunda-bunda yang ngasih anaknya untuk yang susah-susah makan odeng. Terus kalau untuk yang kantoran yang ribet makannya susah yang samgak tadi. Atau kalau yang mau cemilan-cemilan kita ada daganjong atau mandu. Oke, Gitu. ada produk lainnya juga gitu ya. Baik, nah Kak, untuk kedepannya ada plan yang sudah disusun nggak sih? Boleh di-spill juga untuk pemirsa yang ada di rumah gitu ya. Apa sih rencana yang sudah Kakak siapkan untuk dicapai dalam beberapa waktu ke depan dengan usaha yang sudah Kakak jalankan ini? Kalau kita plannya sekarang sih pengennya indis ekonomi ya, bertahan dulu. Terus kita maunya sih ya kecil-kecil kayak ke wedding, terus bazar. Kita pengennya orang lebih banyak tahu lah sama produk kita. Gitu. Kita lebih open sih untuk wedding atau bazar sekarang karena produk kita lebih gampang untuk dijual langsung. Jadi sekarang fokusnya ke sana dulu. Nanti kalau udah mulai settle lagi, udah ekonominya udah baik gitu ya, pengennya ya buka outlet selain di Padang gitu. Oke, keluar mungkin ada rencana juga untuk buka di kota-kota lainnya juga gitu. Tapi sejauh ini yang pengiriman keluar Padang udah pernah juga Kak? Pernah. Kita pernah bazar ke Pekanbaru, kita pernah bazar di luar kota Padang. Jadi kita udah pernah nyobain sih, cuman memang ya untuk di masa sekarang pengennya ya udah bertahan dulu aja. Takutnya kalau terlalu greedy buka outlet segala macam terus nggak sesuai ekspektasi nanti malah jadi nggak bisa bertahan. Oke, baik. Nah tadi kita bicara soal plan ya, berarti plan udah ada perencanaan, udah mulai dikembangkan juga. Tapi kalau untuk mimpinya, ada mimpi terbesar sih yang Kakak coba untuk raih di beberapa tahun ke depan? Mungkin di 1 atau 2 tahun ke depan sudah ada mimpi yang memang sudah direncanakan juga? Kalau kita dari dulu pengennya sih bisa banyak outlet ya di seluruh Indonesia karena beberapa kali orang lihat brand kita di jalan pasti mereka ekspektasinya ini adalah franchise. Oh ini franchise dari mana? Mungkin lihat brandingannya bagus karena itu memang udah kita pikirin matang-matang kan. Berarti kita one step lah udah mulai orang tahu. Kita pengennya ya kita sesuaikan lah dengan ekspektasi orang, kita franchise ya kita bikin juga seluruh Indonesia ada Omokja gitu. Biar lebih luas juga ya untuk konsumennya lebih banyak juga gitu ya. Baik, terakhir Kak, ini seru banget dari tadi kita udah melihat bagaimana mengekspor perjalanan usaha dari Kak Friska dan juga kita udah belajar memasak masakan Korea juga dengan Kak Friska di dapur rumah UMKM. Terakhir apa sih pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan untuk para pelaku UMKM di luar sana juga yang lagi survive juga, lagi bertahan juga dan ingin membuat usaha yang anti mainstream juga? Silakan Kak. Yang penting kita tahu produk kita apa, fokus aja sama produk kita, sama diri kita sendiri, nggak usah pikirin yang lain. Kalau kita fokus produk kita upgrade produk kita, pelanggan itu pasti akan sampai kok. Effort kita sama pelanggan itu pasti akan kelihatan. Jadi yang penting konsisten, terus jangan lupa ya ikhtiar dan berdoa. Oke, yang paling penting adalah ikhtiar dan berdoa. Fokus, konsisten, dan ikhtiar serta berdoa. Oke, Kak Friska terima kasih hari ini. Emang benar-benar seru banget dari prosesnya udah kita jalankan juga, dari cerita-ceritanya bisa menginspirasi juga semoga untuk saya sendiri dan juga yang ada pemirsa yang ada di rumah juga gitu ya. Dan untuk pemirsa tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Dialog Rumah UMKM. Jangan lupa untuk tetap saksikan Dialog Rumah UMKM setiap hari Rabu pukul 14 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI Sumatera Barat. Akhir kata pemirsa, saya Syariful Islah mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.